Bro, lo tau gak sih, di zaman yang serba hingar-bingar ini, gak menutup kemungkinan nyatanya masih banyak cowok di luar sana yang sering banget insecure terhadap dirinya sendiri. Terlebih lagi ditambah dengan semakin maraknya pengaruh buruk dari internet, let's say konten-konten negatif yang bertebaran di sosial media, entah itu di TikTok, Instagram, maupun sosial media lainnya. Which is semakin hari, semakin membuat diri lo sebagai seorang cowok menjadi terlena dan lemah dalam menjalani hidup, yang tentunya bisa berdampak buruk pada rencana dan tujuan lo di masa depan nanti. Pada konten kali ini, gue mau kasih beberapa cara buat lo, khususnya yang mau jadi seorang high value man sejati, anti loyo dan cringe di mata orang lain, bro. Kira-kira caranya gimana? Simak terus videonya. Yang pertama, menggunakan media sosial untuk berkarya. Berbeda dengan kebanyakan cowok biasanya, seorang high value man menggunakan media sosial untuk berkarya, di mana karya tersebut tentunya berguna dan bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Gak kayak kebanyakan cowok pada umumnya yang kalau diterpa masalah dikit langsung menye-menye di media sosial, minta belas kasih ke semua orang. Dibutusin pacar langsung ngambek-ngambek bikin status nyambat gak jelas, mau nguras air laut di Samudra Pasifik. Atau ketika ditolak gebetan langsung bikin status di sosial media yang cringe dan bisa nurunin value lo sebagai seorang cowok di mata gebetan lo, bro. Seorang cowok dengan label high value man bisa memanfaatkan media sosial untuk berkarya dan memberikan dampak serta manfaat kepada orang lain melalui karya yang dia buat. Yang kedua, bermanfaat bagi orang lain. Sama seperti pada poin sebelumnya, cowok dengan label high value man harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bro. Lo bisa memulai langkah ini dengan membuat karya, membantu dan menolong orang lain, atau memiliki skill yang dibutuhkan orang lain, yang tentunya memberikan manfaat dan memiliki dampak positif terhadap orang lain, bro. Dengan lo bisa menjadi individu yang bermanfaat bagi orang lain, bukan cuma value lo doang yang bakal naik, tapi lo juga bakal dapat impact simbiosis mutualisme dari orang yang berhasil lo bantu tersebut. Karena lo udah bisa ngasih manfaat positif bagi mereka. Entah lo dapat penghasilan dari karya yang lo buat dan skill yang udah lo kuasai, lo bisa dipercaya sama orang lain, atau bahkan lo makin dikenal banyak orang dan secara gak langsung menjadi privilege bagi diri lo sendiri karena manfaat yang udah lo kasih kepada mereka. Yang ketiga, tahan banting dari masalah. Lo tau gak sih, bro, gak sedikit mungkin cowok kalau diterpa masalah dikit kebanyakan langsung kabur atau lari dari masalah. Perlu lo ketahui, bro, seorang high value man sejati biasanya menjadikan suatu masalah atau cobaan sebagai bahan bakar lucutan untuk jadiin dirinya lebih kuat dalam menjalani hidup. Lo pasti udah gak asing sama peribahasa, semakin besar dan rimbun suatu pohon, maka semakin kencang juga angin yang akan menerpanya. Begitupun hidup, semakin lo beranjak dewasa, semakin lo harus bisa siap menghadapi masalah dan ujian yang datang silih berganti nanti. Karena dengan lo mampu mengatasi suatu masalah dan gak lari dari masalah tersebut, lo bakal jauh jadi lebih kuat dan bisa lebih terbiasa dalam menghadapi masalah-masalah yang akan menghampiri lo di masa yang akan datang nanti. So, jangan pernah lo sesekali lari dari masalah. Hadapi dan selesaikan masalah tersebut karena lo merupakan seorang calon kepala keluarga yang akan menjadi pemimpin keluarga lo nanti. Yang keempat, menjadikan rasa sakit sebagai pelucut untuk menjadi lebih baik. Sebagian besar dari lo mungkin pernah mengalami apa itu rasa sakit dan kecewa. Seorang high value man sejati gak bakalan tumbang begitu aja, bro, karena rasa sakit dan kecewa sekalipun yang menerpa dirinya. Tapi sebaliknya, seorang high value man bisa mengolah rasa sakit dan kecewa sebagai alat dalam memotivasi semangat diri mereka untuk menjadikan diri mereka mencapai versi terbaik dari diri mereka sendiri sebelumnya. Yang terakhir, punya visi dan tujuan yang akan dicapai. Kalau lo punya niatan banget buat jadi seorang high value man sejati, lo jangan lupa untuk mempunyai visi dan tujuan yang akan dicapai di masa depan nanti. Jangan sampai karena hal sepele yang mengganggu, lo lupakan visi, tujuan, dan mimpi-mimpi besar lo untuk masa depan lo sendiri. Lo harus bisa fokus untuk mewujudkan visi, tujuan, maupun mimpi-mimpi besar lo, bro. Nah, itu tadi 5 cara yang bisa bantu lo untuk menjadi seorang high value man sejati, anti loyo. Semoga konten kali ini bermanfaat, mengedukasi, serta menginspirasi diri lo untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. See you next time.